Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita akan mereview satu lagi produk dari Yukido, yaitu sebuah mesin bor cordless dengan menggunakan baterai. Dan yang akan kita review ini menggunakan dua buah baterai ya. Jadi satu buah baterai bisa kita jadikan sebagai cadangan. Namun dalam pilihan pembeliannya itu ada dua pilihan, menggunakan satu baterai dan menggunakan dua baterai. Jadi sesuaikan saja nanti dengan budgetnya. Link pembelian bagi yang tertarik sudah kita sediakan di deskripsi video. Nah, sebelum kita lanjut untuk mereview produk Yukido ini, sebelumnya kita juga sudah mereview produk Yukido yang lain, yaitu sebuah mesin cuci mobil cordless juga menggunakan baterai. Sejauh ini sih kita puas menggunakannya. Kita gunakan untuk harian juga, namun ya kita selang-selingi sih sebenarnya dengan menggunakan mesin cuci mobil yang lainnya. Nah, untuk mesin cuci Yukido ini yang cordless ya, tentunya silahkan di browsing saja di channel ini, siapa tahu ada yang membutuhkannya. Untuk Yukido ini, untuk mesin bor cordless ini harganya di bawah Rp350.000 saja, sangat affordable sekali, sangat terjangkau sekali, dan tentunya ini juga cocok mungkin ya untuk menunjang hobi misalnya, atau mungkin untuk menunjang pekerjaannya. Nah, kita sudah mendapatkan koper seperti ini atau tasnya. Nah, materialnya itu terbuat dari plastik, namun tidak gampang untuk pecah ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, bentuknya adalah seperti ini nih ya. Jadi cukup keren sih. Jadi tidak berantakan lah pada saat kita ingin menyimpannya. Nah, untuk kelengkapan dalam paket penjualannya kita akan coba cek satu persatu, standar ya seperti yang terlihat nih. Nah, di mana dalam paket penjualannya itu kita tuh sudah mendapatkan kartu garansi, di mana produk Yukido ini bergaransi selama 3 bulan saja ternyata. Dan ini pun syarat ketentuan juga berlaku ya, ada ketentuan-ketentuan untuk servis yang ditanggung. Kalau saya perhatikan sih sebenarnya untuk ketentuan yang ada ini sepertinya sih tidak begitu membantu ya, apalagi kalau seandainya jarak kita sebagai pembeli ke service centernya jauh. Jadi kita tuh masih dikenakan biaya, dan biayanya pun juga cukup besar ya, sampai bahkan Rp150.000, setengah dari harganya, plus dengan ongkos kirim. Ya sepertinya sih kalau seandainya rusak mending dibuang aja ya, seperti itu. Itu menurut saya ya, kalau kita bandingkan dengan ongkos yang harus kita keluarkan. Selain dari kartu garansi, kita juga mendapatkan buku manual, di mana buku manualnya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, dan ada baiknya sih sebenarnya bagian-bagian tertentu dari buku manualnya ini dibaca agar tidak salah dalam penggunaannya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kelengkapan-kelengkapan yang lain tuh, seperti yang teman-teman dilihat di sini. Kita sudah mendapatkan kunci shock dengan berbagai macam ukuran. Kunci shocknya itu ada sebanyak 8 yang kita dapatkan. Extension juga sudah kita dapatkan ya, seperti ini. Jadi mudah bagi kita nanti pada saat pergantian dari shock. Nah, adaptornya ada nih untuk shock seperti ini, jadi tinggal dipakai saja. Seperti ini ya, ini adaptornya ada, ini cukup keras untuk dibuka. Nah, tinggal dipasang saja seperti ini. Jadi kalau seandainya kita mau ganti dengan yang lain tinggal ditarik. Jadi lebih mudah saja sih pada saat menggunakannya. Kemudian begitu juga untuk mata obeng, kita juga sudah mendapatkan dengan berbagai macam jenis. Nah, ini untuk mata obengnya. Jadi pemakaiannya pun juga gampang dengan menggunakan adapter yang tersedia, ada magnetnya. Jadi tidak jatuh ya. Tinggal ditarik saja kalau seandainya kita ingin ganti dengan yang lain. Namun untuk mata obengnya ini tidak lengkap ya. Ini adalah mata obeng yang biasanya kita pakai saja. Kemudian mata bor juga sudah kita dapatkan, ada yang untuk besi, ada untuk kayu, dan ada juga untuk tembok. Namun ukurannya tuh tidak lengkap. Ada baiknya sih ya dibeli saja sih yang terpisah kalau seandainya dibutuhkan. Kemudian kita juga sudah mendapatkan fleksibel seperti ini untuk menjangkau area tertentu yang susah untuk kita jangkau. Tentunya dengan menggunakan ini pekerjaan kita tuh menjadi lebih gampang. Cukup panjang sih kalau kita perhatikan ya, bisa dilihat tuh. Kemudian selanjutnya dalam paket penjualan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kita tuh sudah mendapatkan 2 buah baterai ya. Kita sudah dapatkan 2 buah baterai dengan kapasitas yang sama ya. Jadi kalau di sini sih saya nggak tahu nih apakah benar ini kapasitasnya 36 volt, sepertinya tidak. Kita ukur dengan menggunakan voltmeter, ternyata yang kita dapatkan hanya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, tidak sesuai dengan angka yang tertera. Yang F-nya ini saya nggak tahu nih maksud VF ini apa. Mungkin teman-teman bisa nanti meninggalkan di kolom komentar maksud dari ini. Tapi kalau kita ukur dengan voltmeter atau dengan multimeter maksudnya, jadi ukurannya adalah seperti yang terlihat ini. Jadi tidak sesuai ya, tidak seperti 36 volt yang tertulis. Nah, ini adalah untuk baterainya. Baterai kita sudah dapatkan sebanyak 2 buah. Namun setelah saya cobakan, salah satu dari baterainya ini bermasalah ya. Jadi ini baterainya saya tulis nih, saya tandai dengan low.
karena ini begitu dipakai nggak nyampe 5 menit langsung habis dalam kondisi baterainya terisi penuh, padahal dipakai hanya untuk membobok atau untuk ngebor dinding tembok saja. Jadi masalahnya adalah seperti itu. Secara performance, secara keseluruhan nanti akan kita kasih lihat ya di video review ini. Kemudian kita juga sudah mendapatkan yaitu adaptor tentunya. Adaptornya ini outputnya 36 volt sampai dengan 48 volt, ampernya adalah 0,8 ampere. Bisa dilihat di bagian ini, ringan saja sih untuk adaptornya, terkesan ringkih sih sebenarnya. Sama seperti pada mesin cuci mobilnya juga sama seperti ini quality build up-nya. Namun di sini ada indikator, di mana lampu indikator ini berwarna merah di saat belum terisi penuh, dan setelah terisi penuh maka akan berubah menjadi hijau. Jadi gampang bagi kita untuk melihat apakah baterainya sudah terisi penuh atau belum. Dan ini yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu adalah mesin bor coreless-nya. Kita keluarkan dulu. Nah, bentuknya adalah seperti ini, warnanya adalah merah kombinasi dengan hitam. Nah, kombinasi warna yang seperti ini ada tuh yang mengatakan tuh kesannya norak ya. Tapi balik lagi ini adalah ke masalah selera saja. Bagi saya pribadi sih nggak ada masalah sih ya dengan komposisi pemilihan warna seperti ini. Nah, ini terbuat dari karet ya. Bagian yang ini nih, pegangan tangannya terbuat dari karet sehingga tidak licin. Kalaupun ingin memakainya lebih mudah sih. Agar tidak jatuh, jangan lupa tuh tangan dimasukkan ke tali yang sudah ada ini. Jadi dipegang seperti ini. Jadi sebagai pengaman saja. Nah, kita coba lihat bagian-bagiannya. Di bagian atas ini ada pengatur kecepatan, ada 2 saja. Ada 1 dan ada juga kecepatannya 2. Namun setelah kita uji, ternyata kecepatan 1 dan 2 ini seharusnya ya menurut pemahaman kita 2 ini lebih cepat dibandingkan dengan 1 ya, tapi setelah kita cobakan maka hasilnya berbeda. Nah, sebagai komparasinya teman-teman bisa lihat nih, kita coba uji dengan menggunakan alat. Nah, ternyata tuh kecepatan 1 lebih cepat jika dibandingkan dengan kecepatan 2. Kemudian selanjutnya di sisi bagian atas ini mode-nya itu ada 3 ya, ada untuk baut, kemudian untuk ngebor, kemudian ada juga untuk ini ngebor yang untuk beton ya, kemudian ini adalah untuk ngebor besi misalnya yang tidak membutuhkan hentakan. Jadi ada 3 untuk skrup juga ada nih. Nah, ini sebagai indikatornya atau sebagai pemilihan mode-nya di sini ada atau berupa segitiga ya, nanti diarahkan ke ini. Nah, ini posisinya sekarang adalah di baut, kemudian kita geser saja tuh agak sedikit keras sih. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk misalnya adalah untuk ngebor besi. Kemudian ada juga palu. Palu ini biasanya kita pakai adalah untuk ngebor dinding ya, atau tembok. Jadi ada hentakannya seperti palu begitu. Kemudian pengaturan torsinya juga ada nih 1 sampai dengan berapa nih ya? 1 sampai dengan 25. Jadi silakan nanti disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, ini untuk ukurannya adalah yang 13 mm ya. Cukup besar juga yang kita pilih nih. Di harga di bawah 350.000, dan kalau beruntung sih menggunakan voucher terkadang tuh bisa dapat di bawah 300.000. Dan sekali lagi link pembelian kita sertakan di deskripsi video. Dan ini merupakan tombolnya, jadi tinggal ditekan saja seperti ini. Ada juga di sini lampu indikator untuk baterai. Kita coba pasang dulu ya. Nah, ini pemasangannya gampang saja sih, seperti ini didorong saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi tinggal dipakai. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti teman-teman lihat. Nah, di sini tuh ada lampu indikatornya. Nah, tentunya ada yang bertanya nih ya, apakah ini bisa di reserve nggak atau dibolak-balik nggak arah putarannya? Tentunya saja bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini arahnya adalah searah dengan arah jarum jam. Nah, seperti itu ya, kelihatan ya. Nah, kalau kita ingin balik tinggal menggunakan ini saja nih. Tinggal kita dorong, maka arah pemutarannya akan terbalik tuh seperti itu ya. Jadi reservable. Jadi sangat oke lah ya dengan harga yang ditawarkan tersebut. Dan perbandingannya dengan noise menggunakan mesin bor listrik adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, di situ kita langsung mendapatkan gambaran yang nyata noise yang dihasilkan untuk mesin bor listrik dengan menggunakan mesin bor coreless dari Yukido ini. Di toko online atau e-commerce, mesin bor ini diklaim sudah brushless. Namun setelah kita perhatikan saat dipakai ada percikan api di sisi belakangnya. Nah, ini bisa diperhatikan saat kita coba untuk menyalakan. Nah, di situ terlihat dengan jelas ada percikan apinya. Mudah-mudahan di kamera ini bisa terlihat dengan jelas ya. Nah, ini menandakan bahwasanya mesin bor ini belumlah brushless. Namun demikian, terdapat fitur impact dan tentunya fitur ini sangat membantu sekali bagi kita ya, di saat bor beton ataupun tembok. Baik, selanjutnya kita akan coba ya, bagaimana performance dari Yukido Coreless dengan menggunakan 2 baterai 36 volt ini, apakah sesuai dengan ekspektasi kita. Akan kita uji untuk ngebor tembok tentunya atau beton, kemudian besi juga, kemudian selanjutnya juga akan kita pakai untuk ngebor kayu.
Pertama kita akan uji untuk melakukan pengeboran pada media kayu balok. Kayu balok ini adalah kayu balok yang sudah tua dengan ketebalan 38,25 mm menggunakan mata bor 8 mm. Mesin bor diset ke mode drill dengan torsi menunjukkan ke angka 9 dengan pilihan speed 1. Nah, untuk kayu balok berhasil dibor dengan sempurna dengan memberikan sedikit tekanan pada bornya. Selanjutnya kita uji pada media besi. Ada dua jenis besi yang akan kita gunakan, yaitu besi plat padat dengan ketebalan 4,32 mm dan pipa besi dengan ketebalan 1,28 mm. Pada besi plat, bor kita set ke mode drill dengan torsi menunjukkan ke angka 11. Untuk mata bor kita menggunakan mata bor besi ukuran 5 mm. Pilihan speed adalah 1. Nah, ternyata setelah kita bor sesuai dengan durasi waktu yang terlihat, kita tidak berhasil membor besi plat ini. Padahal saat membor saya sudah memberikan tekanan yang cukup kuat. Percobaan selanjutnya pada pipa besi, menggunakan mode drill, mata bor 5 mm, dengan torsi menunjukkan ke angka 7. Untuk mengurangi panas, pipanya saya basahi. Nah, seperti yang terlihat, pada pipa besi berhasil dibor dengan sempurna. Percobaan ketiga kita cobakan pada media beton, menggunakan mata bor ukuran 8 mm, mode impact, torsi 7 dengan speed 1. Kedalamannya kita tandai dengan menggunakan lakban sedalam 4 cm. Di tengah jalan karena overheat, bor ini berhenti dan harus didiamkan secara berkala sampai proses pengeboran selesai. Untuk torsi saya ubah ke 25. Akhirnya selesai juga walaupun membutuhkan waktu yang lama. Terakhir kita cobakan untuk memasangkan baut cacing panjang 4 cm dengan pilihan mode screw, torsi 15 dengan speed 1. Di tengah jalan karena tidak kuat, akhirnya torsi kita pindahkan ke 25. Akhirnya baut dapat terpasang dengan sempurna. Oh iya, untuk mata bor saya menggunakan mata bor set merek Bosch. Dapat kita simpulkan bor cordless 36 volt dari Yukido ini dapat digunakan untuk membor kayu, besi, dan tembok. Khusus untuk besi dan tembok membutuhkan kesabaran, tidak semua jenisnya bisa. Dan perlu diingat saat proses pengeboran harus dijeda, tidak bisa langsung sampai selesai, khususnya untuk media besi dan tembok, karena bor ini cepat panas. Di saat panas, mesin bor ini akan berhenti secara otomatis, sebagai proteksi agar tidak rusak. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.